Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvanesa dari kelas PLKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional dan otoritas jasa keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan internasional. Pengertian dari lembaga keuangan internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah pemerintah negara, tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Selanjutnya, Bank Dunia. Bank Dunia merupakan keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Selanjutnya, IMF atau International Monetary Fund. Seperti diketahui bahwa kelahiran International Monetary Fund atau IMF bersama dengan kelahiran Bank Dunia. IMF atau Dana Keuangan Internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods atau di Amerika Serikat. Selanjutnya, IDB atau Islamic Development Bank. Islamic Development Bank atau IDB didirikan pada tanggal 20 Oktober tahun 1975 dalam agreement yang ditandatangani 22 negara. Tujuan pembentukan IDB adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota dan masyarakat Islam yang baik secara individual maupun secara kolektif berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya, ADB atau Asian Development Bank. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi, dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang berdiri sejak tahun 1966. Bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan. Selanjutnya yaitu Tujuan dari lembaga keuangan yaitu membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Tujuan lainnya memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Selanjutnya, tujuannya memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek. Selanjutnya, ada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama, pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, fungsi otoritas jasa keuangan. Yang pertama, fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. 2. Mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. 3. Melindungi konsumen. Selanjutnya, tujuan otoritas jasa keuangan yaitu yang pertama, mengatur berbagai jasa keuangan. 2. Mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. 3. Melindungi konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, asas otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang pertama, asas independensi. 2. Asas kepastian hukum. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Sekian pembahasan materi ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.